Di sini saya sudah menyiapkan 3 botol. Yang pertama untuk sampel air sumur, yang kedua air isi ulang, dan yang ketiga air aqua. Dan di sini juga ada sabun cair. Pada masing-masing botol kita masukkan air sebanyak 200 ml. Selanjutnya, dari semua sampel ini kita tambahkan 5 tetes sabun cair. Dan langkah terakhir kita lakukan pengocokan. Berikutnya kita masih menggunakan sampel yang sama, tetapi kita menambahkan 10 tetes sabun cair. Dan kita lakukan pengocokan. Yang terakhir, kita siapkan lagi sampel yang sama, kemudian kita tambahkan 20 tetes sabun cair. Dan dilakukan pengocokan lagi. Setelah kita lakukan uji buih sabun, ternyata lebih banyak penambahan sabun, lebih banyak pula buih. Uji pemanasan. Di sini saya sudah menyiapkan sampel pertama, air sumur sebanyak 300 ml. Kemudian kita panaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, kita diamkan sampai dingin. Kemudian kita amati perubahannya. Sampel yang kedua, air isi ulang sebanyak 300 ml. Kita panaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, diamkan sampai dingin. Kemudian kita amati perubahannya. Sampel ketiga, air aqua 300 ml. Kita panaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, diamkan sampai dingin. Kemudian kita amati perubahannya. Setelah kita amati semua, ternyata tidak ada endapan sama sekali. Yang terakhir, uji lanjutan. Kita siapkan sampel air sumur, air isi ulang, dan air aqua sebanyak 150 ml. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 5 hari. Setelah kita diamkan kurang lebih 5 hari, ternyata airnya tidak mengalami perubahan sama sekali. Masukkan air galon ke dalam 3 gelas. Kemudian teteskan sabun cair. Gelas pertama 5 tetes, kemudian kita aduk. Yang kedua, kita teteskan 10 tetes sabun cair. Kita aduk lagi. Yang ketiga, kita teteskan 20 tetes. Kemudian kita aduk sampai homogen. Setelah itu kita amati. Kemudian kita menggunakan air aqua, masukkan ke dalam 3 gelas. Kemudian teteskan pada gelas pertama 5 tetes seperti tadi. Lalu kita aduk lagi sampai homogen, mengaduknya selama 1 menit kurang lebih. Setelah itu gelas kedua kita teteskan 10 tetes. Setelah kita teteskan 10 tetes sabun cair, kita aduk lagi seperti tadi hingga homogen. Lakukan lagi hal yang sama pada gelas yang ketiga, kali ini 20 tetes. Setelah itu kita aduk kembali sampai homogen. Ini menggunakan air aqua. Setelah itu kita amati kesadahannya. Yang ketiga kita menggunakan air keran, menggunakan 3 sampel air keran. Lakukan hal yang sama, teteskan 5 tetes pada gelas pertama, 5 tetes sabun cair. Kemudian kita aduk lagi. Gelas yang kedua, teteskan 10 tetes sabun cair. Setelah itu kita aduk lagi. Yang ketiga, 20 tetes sabun cair kita masukkan. Setelah itu kita aduk dan amati kesadahan airnya. Melakukan uji buih sabun, selanjutnya kita akan melakukan uji pemanasan. Masing-masing air galon, air keran, dan juga air aqua kita rebus. Nanti kita akan lihatkan hasilnya. Kita cek, amati ada kesadahan air, ada endapan atau tidak. Melakukan uji buih sabun dan juga uji pemanasan. Selanjutnya kita akan melakukan uji lanjutan. Siapkan air keran, air galon, dan juga air aqua. Masing-masing 160 ml masukkan ke dalam gelas bening.
Kemudian kita tutup menggunakan kertas atau juga bisa menggunakan yang lainnya agar tidak ada kotoran yang masuk ke dalam air tersebut. Setelah itu kita diamkan selama 5 hari. Setelah 5 hari kita buka lagi, kita amati kesadaran airnya apakah terjadi endapan atau tidak. Nama saya Dina Cesaria dari Farmasi Universitas Budiwaluyo semester 2. Pada video kali ini saya akan mengidentifikasi kesadaran air di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Ada 3 sampel yang saya gunakan, yaitu air sumur, air kemasan mineral, dan air kemasan merek Mandala. Yang pertama saya akan melakukan uji organoleptis, yaitu pengamatan wujud, bau, dan rasa. Nah, dari ketiga sampel ini memiliki wujud yang sama, yang tidak bau, warna juga sama, serta rasa yang hambar. Saya akan melakukan identifikasi kesadaran awal yang pertama, yaitu uji jenis sabun. Volume ketiga sampel ini sama, yaitu 150 ml. Yang pertama saya akan meneteskan 5 tetes sabun. Hasilnya menggunakan sabun 5 tetes, air sumur berbuih, air mandala agak berbuih, dan air lem mineral sama sekali tidak berbuih. Menggunakan 10 tetes sabun. Dari 10 tetes, kita gocok perlahan-lahan. Menggunakan sabun 10 tetes adalah 3-tiganya berbuih. Menggunakan 20 tetes sabun. Mari kita digocok perlahan. Menggunakan sabun 20 tetes, sama seperti yang ditetesi 10 tetes. Tetap sedikit berbuih, tetapi warnanya sedikit berubah. Uji yang kedua yaitu pemanasan. Saya menggunakan 3 sampel, yaitu air sumur, air kemasan mineral, dan air kemasan merek Mandala. Saya di sini menggunakan ukuran yang sama, yaitu 180 ml, dan dididihkan sampai minggu. Hasilnya ketiga sampel berbeda-beda. Yang pertama, air sumur sama sekali tidak keruh, dan yang kedua, air lem mineral agak berkeruh, yang ketiga, air Mandala sangat dilarutkan. Setelah 3 sampel didiamkan selama 3 hari, tidak ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu, tingkat kesadaran di wilayah Temanggung itu sangat rendah. Perkenalkan, saya Fatika Muhtiani dari kelompok 2 Praktikum Kimia Analisa. Nah, kali ini saya akan mengidentifikasi kesadaran air di wilayah Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sampel yang saya gunakan yaitu yang pertama ada air sumur, yang kedua air minum isi ulang, dan yang ketiga air minum kemasan Armio. Yang pertama saya akan melakukan uji organoleptis, yaitu mengidentifikasi warna, wujud, bau, dan juga rasa. Dari ketiga sampel yang saya gunakan memiliki wujud yang sama, sama-sama tidak berbau, warna yang juga sama, dan rasa yang hambar. Pengujian selanjutnya saya akan meneteskan masing-masing 5 tetes sabun cair kepada masing-masing sampel. Mari kita amati. Dapat kita simpulkan bahwa buih yang terdapat pada air minum isi ulang lebih sedikit dibandingkan dengan sampel yang lain. Selanjutnya saya akan meneteskan masing-masing 10 tetes ke sampel. Mari kita amati. Buih yang terdapat pada air minum isi ulang sangat sedikit. Lalu, buih yang terdapat pada air minum kemasan lebih sedikit daripada buih yang pada air sumur. Saya sudah menambahkan 20 tetes kepada masing-masing sampel. Mari kita aduk. Mari kita amati. Pada air sumur terdapat buih yang sangat banyak, sedangkan air minum isi ulang terdapat buih lebih sedikit daripada air minum merek Armio. Saya melakukan pemanasan, dapat kita amati bahwa tidak ada endapan yang terjadi di masing-masing sampel. Hanya saja pada air sumur terlihat air lebih keruh daripada sampel yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran air di wilayah
tersono sangat rendah. Selanjutnya saya sudah menyiapkan 3 sampel yang sudah saya diamkan selama 3 hari. Mari kita amati perubahan yang terjadi. Tidak ada endapan setelah didiamkan selama 3 hari. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran air di wilayah tersono sangatlah rendah. Selanjutnya, dari semua sampel ini, kita teteskan campur cair sebanyak 5 tetes. Langkah yang terakhir, kita pengocokan. Ini hasil dari pemanasan air bak. Ini pemanasan dari air galon. Ini pemanasan dari air mineral cup. Sekian dan terima kasih. Ini uji kelanjutan hari keempat. Ini air galon. Ini mineral cup.